Shalom beloved people, selamat berjumpa kembali dalam Word of Faith Teaching kali ini. Kali ini kita akan berbicara mengenai financial prosperity. Ada faktor-faktor yang berperan dalam financial prosperity, tetapi tidak ada yang menempati tempat yang lebih utama daripada iman. Bagaimana dengan segala hal di dalam kerajaan Allah? Dalam hal financial prosperity, iman jugalah yang merupakan faktor utama yang membuat kuasa supranatural kerajaan Allah itu bekerja bagi orang percaya. Firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 6 mengingatkan kita akan posisi utama iman dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dikatakan demikian, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman, tidak seorang pun dapat berkenan kepada Allah. Dan iman adalah kunci jika kita mau berpaling kepada Allah dan menerima sesuatu dari Dia. Ini menunjukkan bahwa sebaik atau sesaleh apapun seseorang menurut kelakuannya, tanpa iman, dia tetap tidak dapat berkenan di hadapan Tuhan. Hal ini sejalan dengan pernyataan firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23, bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan dalam Yesaya 64 ayat 4, lewat firman-Nya, Tuhan memberitahukan bahwa kesalehan semua manusia hanyalah kain kotor semata di hadapan standar kemahakudusan Tuhan. Dan karena itu, satu-satunya jalan untuk seseorang dapat diterima di hadapan Tuhan adalah lewat menerima penebusan Kristus dengan iman. Roma pasal 3 ayat 25, 27, dan 28 mengatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan satu-satunya jalan pendamaian adalah Kristus Yesus lewat iman di dalam darahnya. Maka tanpa iman, tidak ada seorang pun yang dapat berkenan dan memiliki hubungan dengan Allah. Iman yang memulai hubungan kita dengan Tuhan juga dilanjutkan dalam segala kontak kita dengan Tuhan dalam segala bidang, termasuk dalam bidang finansial. Roma 1 ayat 17 mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Atau dengan kata lain, segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dalam hidup orang percaya dikontak dan diterima lewat iman. Sebab tanpa iman, tidak seorang pun dapat berkenan kepada Allah. Dan dengan demikian, tidak mungkin dapat menerima apapun dari Dia. Kalau begitu, bagaimana dengan kasih karunia? Allah menyatakan dirinya dalam kasih karunia agar manusia dapat menghampiri Dia dengan iman dan bukan dalam ketakutan yang merupakan lawan dari iman. Jika Allah menghampiri manusia dalam kedahsyatan dan keperkasaannya, manusia akan gemetar, ketakutan, dan menjauh dari Tuhan. Kita melihat hal ini nyata saat Tuhan menghampiri orang Israel saat mereka di padang gurun bersama Musa. Dikatakan dalam Keluaran 20 ayat 18-19. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Sang pribadi kasih karunia, yaitu Yesus Kristus sendiri, datang menghampiri manusia, menyatakan kasih Allah kepada manusia, sehingga mereka dapat mendekat kepada Allah dalam kepercayaan kepadanya. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Namun harus tetap diingat bahwa akses kepada kasih karunia tetaplah lewat iman. Tidak ada yang lain. Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 2 mengatakan, oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi keberadaan kasih karunia tidak melenyapkan perlunya adanya iman. Malahan iman adalah jalan masuk kepada kasih karunia ini. Atau dengan kata lain, kasih karunia Allah dilimpahkan, kita menerimanya dengan iman. Respon yang diharapkan Tuhan adalah manusia menanggapi kasih karunia Tuhan dengan iman. Atau dengan kata lain, karena mengenal betapa besar dan kayanya kemuliaan kasih karunia Tuhan, manusia menjadi percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain, oleh pengenalan akan kasih karunia Tuhan, manusia bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Pertanyaannya, tapi bagaimana seseorang dapat mengenal Tuhan dan kasih karunia-Nya sehingga mereka dapat percaya kepadanya? Paulus memberikan argumentasinya dalam Roma 10 ayat 14. Perkataan Paulus diilhami oleh Roh Kudus. Dikatakan demikian, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi, hanya lewat mendengar tentang Tuhanlah seseorang dapat menjadi percaya kepada Dia.
Karena itu pernyataan penting dari Tuhan berikutnya ada dalam Roma 10 ayat 17. Dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena itulah saya terus mengingatkan kita akan pentingnya pedang roh firman Tuhan, memperkatakannya dengan konsisten setiap hari, sehingga iman bertumbuh di dalam diri setiap kita. Sebab kita memperkatakan, sehingga otomatis telinga kita mendengar firman itu berkali-kali, berulang-ulang, sehingga iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika iman sudah bertumbuh dalam diri kita, kita dapat mencampurkan firman Tuhan yang kita perkatakan tadi dengan iman yang sudah bertumbuh di dalam hati kita itu, sehingga kita dapat memperoleh benefitnya. Sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 2, khususnya lebih jelas artinya dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version. Haleluya! Saya berdoa kita dapat melihat bahwa kehadiran kasih karunia bukanlah untuk memberikan kepada kita pemikiran bahwa mendengar dan memperkatakan firman Tuhan secara teratur dan konsisten tidaklah merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kita di dalam kasih karunia Tuhan. Melainkan sebaliknya, kita semakin menyadari kepentingan mendengar dan mendengar firman Kristus karena kasih karunia telah diberikan kepada kita. Dalam kasih karunia-Nya, Tuhan telah menganugerahkan firman-Nya kepada kita untuk mengimpartasikan iman ke dalam hati kita lewat mendengar dan mendengar akan firman Tuhan itu. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan dapat terpelihara kesehatannya dan kita dapat senantiasa menerima dari Tuhan apapun yang kita butuhkan. Sebagaimana dikatakan Ibrani 11 ayat 6 tadi, yaitu tanpa iman, tidak seorang pun dapat berkenan kepada Allah. Dan barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tentunya mencari Dia dengan iman. Dan kita perlu senantiasa mengingat bahwa Allah yang sama yang melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sama yang berfirman dalam Roma 10 ayat 17, yaitu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Haleluya! Kita akan mulai memperkatakan pedang roh firman Tuhan hari ini yang fokusnya adalah terobosan dan kelimpahan finansial. Mari kita mulai dengan ayat-ayat untuk membangun iman kita untuk terobosan finansial. Mari lihat Mazmur 35 ayat 27. Dikatakan, let them shout for joy and be glad, that favor my righteous cause. Yea, let them say continually, let the Lord be magnified, which had pleasure in the prosperity of his servant. Biarlah mereka bersorak kegirangan dan bersuka, mereka yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka senantiasa berkata, Tuhan dimuliakan. Ya, Tuhan yang bersuka di dalam kemakmuran hamba-Nya. Kolose 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Katakan, karena Kristus diam di dalam aku, dan di dalam Kristus berdiam seluruh kepenuhan Allah, maka aku dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendak Allah, dalam segala hikmat dan pengertian spiritual. Firman Tuhan menyatakan kehendak Allah bagiku adalah kemakmuran. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Katakan, Tuhan bersuka atas kemakmuranku. Dialah yang memberikan kepadaku kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan tujuan untuk menggenapkan perjanjiannya di muka bumi ini. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Katakan, karena Tuhan berkenan dengan iman, maka aku menaruhkan imanku kepada Tuhan, dan aku menanggapi dengan iman setiap tuntunan Roh Kudus di dalam aku. Dengan iman aku berbicara bahwa Tuhan selalu menempatkan aku di tempat yang tepat di waktu yang tepat, sebab Dialah yang menetapkan langkah-langkahku. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Katakan, Tuhan telah menganugerahkan kepadaku segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan dan kesalehan. Dan karena itu, aku mampu menduduki seluruh wilayah yang telah disediakan Tuhan bagiku dalam nama Yesus. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Katakan, Tuhan telah memberkati aku di dalam Kristus. Firman-Nya aku dengarkan. Tuhan adalah sumber yang tidak terbatas dan yang tidak pernah gagal menyediakan segala kebutuhanku. Bukan menurut kemampuan sumber dunia, tapi menurut kekayaannya sendiri dalam kemuliaan. Lukas 6 ayat 38.
Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Katakan, aku memberi dan kepadaku diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, dicurahkan ke dalam ribaanku. Aku memuliakan Allah dengan hartaku dan dengan hasil pertama dari pertambahanku. Lumbung-lumbungku diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanku meluap dengan air buah anggurnya. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan, dalam nama Yesus, aku seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Aku menghasilkan buah pada musimnya. Daunku tidak menjadi layu. Apa saja yang kuperbuat berhasil. Kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidupku, sehingga bahkan kesalahanku diubah menjadi keberhasilan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 1-14. Aku diberkati di kota, aku diberkati di ladang, diberkati saat masuk, diberkati saat keluar. Bakulku, tempat adonanku, lumbungku, dan segala usahaku diberkati Tuhan. Tabunganku, investasiku, kesehatanku, hubunganku, semuanya dibuat Tuhan subur. Berkat Tuhan mengejar dan menangkap aku di segala bidang kehidupanku. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Katakan, berkat Tuhan menjadikan aku kaya, dan Tuhan tidak menambahkan penderitaan bersama dengan itu. Tuhan membuat segala kasih karunia-Nya melimpah kepadaku dalam segala kemurahan dan berkat materi, sehingga aku berkecukupan dalam segala sesuatu, dan berkelimpahan untuk segala perbuatan kebaikan. Amin. Haleluya. Perkatakan dan lepaskan kuasa firman Tuhan ini secara teratur setiap hari. Dan program roh kita lewat memperkatakan firman Tuhan ini untuk mengalami terobosan dan kesuksesan finansial. Amin. Sebelum kita menerima doa berkat, saya akan berdoa untuk semua yang sakit dan untuk segala kebutuhan Anda. Mari. Untuk setiap orang yang sakit, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, firman Allah berkata, kamu telah sembuh. Oleh sebab itu, aku memperkatakan kesehatan ilahi yang sempurna, kesembuhan ilahi sempurna, pemulihan sempurna atas tiap-tiap orang yang hari ini mendengarkan pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus. Iblis, dalam nama Yesus aku perintahkan, angkat setiap gejala palsu yang kamu coba tunjukkan untuk menipu, menimbulkan kesan bahwa firman Tuhan tidak benar. Pergi, bawa itu semua dan menyingkir dari setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini. Dalam nama Yesus aku hancurkan kuasa, sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh atas setiap orang. Dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Amin. Mari setiap kita yang memiliki apapun kebutuhan yang mungkin Anda rindu untuk mendapat terobosan dari Tuhan, buka sekali lagi kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Karena itu, aku memperkatakan terobosan finansial dalam nama Yesus. Iblis, hentikan setiap pekerjaanmu yang berusaha mencuri dari hidup anak-anak Tuhan ini. Dan dalam nama Yesus, malaikat-malaikat Tuhan, layani setiap pewaris keselamatan ini. Pastikan segala suplai supranatural surga sampai kepada mereka. Memenuhi segala kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus, aku perkatakan, tidak ada kekurangan, tidak ada yang hilang. Semuanya dipenuhi, bahkan berkelimpahan dalam segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari, kita akan menerima doa berkat. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus. Harganya telah dibayar lunas. Karena itu setiap kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun. Kau jadi kepala bukan ekor. Dan apapun yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun. Dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus tidak ada yang jahat mendekat kepadamu. Dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Karena tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita akan jumpa lagi dalam pengajaran firman iman berikutnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.